Seringkali kita merasa sudah berpikir matang sebelum mengambil keputusan soal uang, tapi ujung-ujungnya tetap menyesal. Hal ini bukan karena kita bodoh, melainkan karena keputusan finansial sangat dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, dan tekanan sekitar. Salah satu penyebab utama kesalahan finansial adalah keputusan yang dibuat saat emosi sedang naik atau turun. Saat senang, kita cenderung belanja berlebihan. Saat stres atau sedih, kita juga sering menghibur diri dengan membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Banyak orang juga salah mengambil keputusan karena ingin hasil cepat. Keinginan untuk kaya instan membuat kita mudah tergiur investasi bodong, pinjaman cepat, atau bisnis yang kelihatannya mudah untung tapi risikonya besar. Kurangnya pengetahuan keuangan juga jadi faktor besar. Tidak semua orang diajarkan cara mengelola uang, menabung, atau berinvestasi sejak dini. Akhirnya, keputusan diambil berdasarkan coba-coba atau ikut-ikutan orang lain. Lingkungan sekitar sangat memengaruhi cara kita menggunakan uang. Saat melihat teman sering nongkrong, liburan, atau beli barang baru, kita merasa harus ikut agar tidak dianggap ketinggalan. Padahal kondisi keuangan tiap orang berbeda. Kebiasaan menunda juga sering membuat keputusan finansial jadi salah. Menunda menabung, menunda mencatat pengeluaran, dan menunda belajar soal keuangan membuat masalah kecil berubah jadi besar. Banyak orang tidak sadar bahwa otak kita cenderung memilih kenyamanan, jangka pendek dibanding manfaat jangka panjang. Itulah sebabnya belanja hari ini terasa lebih menarik dibanding menabung untuk masa depan. Kesalahan finansial juga sering muncul karena terlalu percaya diri. Merasa sudah paham, merasa pasti untung, atau merasa tidak mungkin rugi membuat kita mengabaikan risiko yang sebenarnya jelas ada. Selain itu, kita sering mengambil keputusan tanpa perencanaan yang jelas. Uang datang langsung habis karena tidak ada tujuan yang pasti. Tanpa arah, uang hanya lewat begitu saja. Ya, iklan dan media sosial juga punya pengaruh besar. Tampilan hidup mewah dan gaya hidup ideal membuat kita merasa harus punya ini dan itu. Padahal yang ditampilkan belum tentu realita. Rasa takut juga bisa menyesatkan keputusan. Takut ketinggalan peluang, takut rugi, atau takut mencoba hal baru sering membuat kita bertindak terburu-buru atau malah diam tanpa mengambil langkah yang tepat. Kurangnya evaluasi diri membuat kesalahan yang sama terus terulang. Tanpa refleksi, kita tidak belajar dari pengalaman dan terus menyalahkan keadaan, bukan kebiasaan sendiri. Padahal keputusan finansial yang baik tidak harus sempurna. Yang penting adalah sadar, pelan-pelan, dan konsisten. Mengakui kesalahan adalah langkah awal untuk berubah. Saat kita mulai memahami pola pikir sendiri terhadap uang, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Bukan lagi berdasarkan emosi sesaat, tapi berdasarkan kebutuhan dan tujuan hidup. Perubahan keputusan finansial selalu dimulai dari kesadaran diri. Saat kita sadar bahwa pola lama sering membawa masalah, disitulah kesempatan untuk memperbaiki cara berpikir tentang uang muncul. Langkah sederhana seperti mencatat pengeluaran bisa membuka mata tentang kemana uang sebenarnya pergi. Dari situ, kita mulai paham bahwa banyak pengeluaran kecil yang ternyata memberi dampak besar. Belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan juga sangat penting. Tidak semua yang kita inginkan harus segera dipenuhi, apalagi jika itu mengorbankan kondisi keuangan jangka panjang. Disiplin sering dianggap berat, padahal disiplin finansial justru memberi rasa aman. Dengan disiplin, kita tidak mudah goyah oleh godaan sesaat yang merugikan diri sendiri. Membuat tujuan keuangan membantu kita mengambil keputusan dengan lebih tenang saat ada tujuan yang jelas. Setiap pengeluaran akan dipikirkan 2 kali sebelum dilakukan. Kesalahan finansial juga bisa dikurangi dengan kebiasaan berpikir jangka panjang. Bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan ini masih terasa tepat 5 atau 10 tahun ke depan? Tidak ada salahnya belajar dari pengalaman orang lain. Cerita gagal dan sukses orang lain bisa jadi pelajaran berharga agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Mengelola uang bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal kebiasaan. Penghasilan besar tanpa kontrol bisa habis. Sementara penghasilan sederhana dengan pengelolaan baik bisa bertahan. Penting juga untuk punya dana darurat, agar tidak panik saat keadaan tak terduga datang. Tanpa dana darurat, keputusan finansial sering diambil secara terpaksa dan merugikan. Berani berkata tidak pada pengeluaran yang tidak penting adalah bentuk kedewasaan finansial. Tidak semua ajakan harus diikuti, dan itu bukan hal yang memalukan. Konsistensi kecil lebih kuat daripada niat besar yang hanya sesaat. Menabung sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada menunggu punya uang banyak lalu baru mulai. Mengatur keuangan juga berarti mengatur gaya hidup. Saat gaya hidup disesuaikan dengan kemampuan, tekanan finansial akan jauh berkurang.
Kesalahan masa lalu tidak perlu terus disesali. Yang lebih penting adalah menjadikannya pelajaran agar keputusan ke depan menjadi lebih bijak. Proses memperbaiki keputusan finansial memang tidak instan. Ada jatuh bangun, tapi setiap langkah kecil tetap membawa perubahan. Saat kita mulai mengambil keputusan finansial dengan sadar dan tenang, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena uang selalu cukup, tapi karena kita tahu cara mengelolanya dengan lebih bijak. Memahami keuangan juga berarti memahami diri sendiri. Setiap orang punya kebiasaan dan latar belakang berbeda yang membentuk cara pandangnya terhadap uang. Seringkali keputusan salah muncul karena kita tidak jujur pada kondisi keuangan sendiri. Kita menutup mata terhadap kenyataan demi terlihat baik di depan orang lain. Mengatur uang bukan berarti hidup serba pelit. Justru dengan pengaturan yang baik, kita bisa menikmati hidup tanpa rasa cemas berlebihan. Menyisihkan uang di awal, bukan di akhir, adalah kebiasaan sederhana yang bisa mengubah banyak hal. Dengan cara ini, kita belajar memprioritaskan masa depan. Keputusan finansial akan lebih sehat jika didukung oleh kebiasaan berpikir rasional. Memberi jeda sebelum membeli sesuatu bisa mencegah penyesalan di kemudian hari. Belajar mengelola uang adalah proses seumur hidup. Selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Seiring perubahan, kondisi dan kebutuhan hidup. Saat penghasilan bertambah, godaan untuk menaikkan gaya hidup juga meningkat. Tanpa kontrol, tambahan penghasilan justru tidak terasa manfaatnya. Kesalahan finansial sering muncul karena kurangnya batasan yang jelas. Tanpa batasan, pengeluaran akan mengikuti keinginan, bukan kemampuan. Membiasakan diri untuk meninjau kondisi keuangan secara berkala membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Dari situ kita bisa melakukan penyesuaian sebelum terlambat. Keputusan finansial yang baik lahir dari ketenangan, bukan tekanan. Semakin tenang pikiran, semakin jernih pertimbangan yang diambil. Tidak semua risiko harus dihindari, tapi setiap risiko perlu dipahami. Keputusan yang bijak adalah keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh. Menunda kesenangan sesaat bukan berarti menyiksa diri. Itu adalah bentuk investasi untuk kenyamanan hidup di masa depan. Lingkungan yang suportif juga berperan besar dalam membentuk kebiasaan finansial sehat. Berteman dengan orang yang sadar finansial bisa memberi pengaruh positif. Saat kita mulai menghargai uang sebagai alat, bukan tujuan utama, keputusan finansial menjadi lebih seimbang dan manusiawi. Pada akhirnya, keputusan finansial yang tepat bukan tentang selalu benar, tapi tentang terus belajar, memperbaiki diri, dan melangkah lebih bijak dari hari ke hari. Perjalanan memperbaiki keputusan finansial seringkali dimulai dari hal yang paling sederhana. Mengubah satu kebiasaan kecil bisa membuka jalan untuk perubahan yang lebih besar. Kita juga perlu memahami bahwa kesalahan finansial tidak selalu terjadi karena kurang uang, tapi karena kurang kesadaran. Saat sadar, pilihan yang diambil akan jauh lebih terarah. Mengelola uang dengan baik membantu kita memiliki kendali atas hidup sendiri. Kita tidak mudah panik saat menghadapi masalah karena sudah punya persiapan. Keputusan finansial yang sehat lahir dari kebiasaan bertanya pada diri sendiri sebelum bertindak. Apakah wawasan benar-benar perlu atau hanya keinginan sesaat? Banyak orang terjebak pada pola pikir bahwa kebahagiaan selalu datang dari membeli sesuatu. Padahal ketenangan sering justru hadir saat keuangan tertata rapi. Wajar berkata cukup adalah pelajaran penting dalam keuangan. Tidak semua hal harus dimiliki untuk merasa puas. Menyadari batas kemampuan finansial bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Dari situlah kita bisa membuat keputusan yang lebih realistis. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain sering menjadi sumber keputusan finansial yang keliru. Setiap orang punya perjalanan dan prioritas yang berbeda. Keuangan yang sehat memberi ruang untuk fokus pada hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup. Pikiran jadi lebih tenang dan tidak terus dibebani kekhawatiran. Mengambil keputusan finansial secara sadar juga berarti siap menanggung konsekuensinya. Tanggung jawab ini membuat kita lebih berhati-hati. Membangun kebiasaan baik memang membutuhkan waktu dan konsistensi. Tidak perlu sempurna, yang penting terus berjalan. Saat keuangan mulai teratur, rasa percaya diri pun meningkat. Kita merasa lebih komfortable mengatur hidup tanpa bergantung pada keadaan. Kesalahan yang pernah terjadi seharusnya menjadi guru, bukan beban. Dari sana kita belajar untuk tidak mengulang pola yang sama. Perubahan cara berpikir tentang uang akan membawa perubahan pada kualitas hidup secara keseluruhan. Hidup terasa lebih terarah dan terkendali. Dengan kesadaran dan kebiasaan yang tepat, keputusan finansial tidak lagi menjadi sumber penyesalan, melainkan langkah menuju masa depan yang lebih tenang dan stabil. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa kesalahan
dalam mengambil keputusan finansial adalah bagian dari proses belajar. Tidak ada orang yang langsung mahir mengelola uang tanpa pernah salah. Yang paling penting adalah kesadaran untuk berubah dan keberanian untuk memperbaiki kebiasaan lama. Setiap keputusan kecil yang lebih bijak, hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Dengan memahami diri sendiri, mengendalikan emosi, dan punya tujuan yang jelas, kita bisa mengurangi kesalahan finansial secara perlahan. Bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Mulailah dari langkah sederhana dan lakukan secara konsisten. Karena saat keputusan finansial kita semakin baik, hidup pun akan terasa lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermakna.